Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahnu al'an fi dirasatil ulya li qismi tarbiyah lughah arabiyyah fi Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung. Nadrus wal'an sawiyan fi ilmil uslub fi madati stilistika pragmatik al-uslubiyah at-tadawuliyah. Ma hiya al-uslubiyah wa ma hiya at-tadawuliyah wa ma huwa irtibat baina al-uslubiyah wa at-tadawuliyah. Pada kesempatan siang ini saya akan bersama-sama dengan mahasiswa S2 PBA Unik Cipasung akan bersama-sama mendiskusikan tentang stilistika pragmatik al-uslubiyah at-tadawuliyah. Beberapa kali pertemuan yang lalu telah bersama-sama diskusi tentang stilistika, tentang makna ataupun pengertian stilistika, tentang sejarah kemunculannya stilistika di barat, dan padan istilahnya adalah al-uslubiyah, bagaimana muncul di Arab gitu kan, kemudian tokoh-tokoh ataupun pemikiran-pemikiran stilistika kontemporer, kemudian tujuan dan objek kaji dari uslubiyah itu apa saja, itu sudah didiskusikan, dan sekarang masuk ke materi tentang stilistika pragmatik. Jadi sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang terus, tidak ada yang mandek namanya pengetahuan. Sebagaimana stilistika sendiri yang dulunya adalah balagoh. Nah, jadi balagoh asal usulnya dari balagoh, kemudian sastra itu kan berkembang terus. Balagoh sementara itu hanya mandek di 3, ma'ani, bayan, dan bade. Ada beberapa hal yang perlu dideskripsikan ya tentang kemajuan sastra itu. Maka untuk itu muncullah ya stilistika atau ilmu uslub. Nah, gitu kan. Ilmu uslub mencoba menganalisis beberapa aspek sastra yang dulu tidak sampai terungkapkan oleh ilmu balaghah. Nah, gitu kan. Sekian puluh tahun terus berjalan, ternyata ya dalam perkembangannya ilmu uslub atau stilistika membentukkan juga ilmu lain. Nah, jadi kan ilmu itu memang dependen, jadi ketergantungan dengan ilmu lain. Nah, ini ketergantungan dan perkembangannya seperti itu. Jadi, maka muncullah beberapa ilmu yang berkembang dari kajian stilistika. Ada stilistika pragmatik, ada stilistika statistik. Nah, itu kan. Ada stilistika naratif ya, al-uslubiyah as-sardiyah. Saya pernah membimbing disertasi penelitian kisah Nabi Sulaiman dengan stilistika naratif al-uslubiyah as-sardiyah. Jadi berkembang terus. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah stilistika pragmatik. Secara modern, stilistika adalah ilmu tentang gaya, bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai dengan maksimal. Itu yang sudah pernah kita pelajari. Style atau gaya bahasa adalah cara bertutur secara tertentu untuk mendapatkan efek estetik dan efek kepuitisan. Jadi style dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya adalah al-uslub ya, gaya. Al-uslub ya, gaya bahasa atau gaya. Tapi kalau al-uslubiyah maka itu adalah ilmu yang mempelajari uslub ya, jangan bingung ya. Jadi al-uslubiyah itu adalah stilistika dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau uslub adalah style. Ya. Objek utama analisis stilistika adalah teks atau wacana. Objek analisis bukan bahasa, melainkan bahasa yang digunakan. Ya, bahasa dalam proses penafsiran itulah hasil dari analisis yang dituangkan ke dalam karya tulis. Ya,
ruang lingkup slistika ini sebagai mengulang juga ya, adalah deskripsi penggunaan bahasa sastra khas. Menjalankan dua cara memahaminya, analisis sistematis bahasa sekaligus interpretasinya dalam kaitannya dengan makna secara keseluruhan, kemudian analisis mengenai pembeda sebagai sistem dengan identitas pada unsur-unsur keindahan. Nah, itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ini untuk mengantarkan kepada pragmatik ya. Dalam penelitian yang menggunakan kajian slistika sesungguhnya mampu dikaji lebih luas dengan memanfaatkan cabang ilmu bahasa pragmatik. Penggunaan bahasa khas itu dalam pengertian bahwa bahasa sastra berbeda dengan bahasa sehari-hari dan bahasa karya ilmiah. Makanya tadi kan ada uslub adabi, ada uslub ilmi, ada uslub adabi ilmi al-muta'addib, 3 ya. Kekhasan yang dimaksud adalah kekhasan dalam proses seleksi, memanipulasi dan mengkombinasikan kata-kata sebagai usaha untuk menonjolkan kekhasan dalam pemakaian bahasa. Ya. Akaslistika adalah pemakaian atau penggunaan bahasa dalam karya sastra, tetapi kesadarannya muncul dalam linguistik. Oleh karena itu, slistika dipahami sebagai ilmu gabung antara linguistik dan sastra. Slistika itu ada dalam 2 kaki, jadi ada dalam linguistik dan ada dalam sastra. Sehingga saya sendiri sebagai guru besar dalam bidang slistika, saya bisa menilai karya ilmiah dosen tentang linguistik, bisa juga menilai karya ilmiah dosen dalam bidang sastra. Jadi karena memang ada keilmuan saya dari 2 kaki itu. Jadi ilmunya ilmu linguistik, tapi umumnya dipakai untuk mengkaji kajian sastra. Umumnya ya. Slistika tekstual dan kontekstual. Nah ini munasabahnya untuk masuk ke pragmatik ya. Slistika adalah kajian penggunaan bahasa dalam suatu penuturan, ragam ataupun konteks tertentu. Slistika mengkaji penggunaan dan fungsi estetika aspek-aspek bahasa dalam teks-teks yang dikaji. Itu yang sudah kita pelajari. Aspek tersebut adalah aspek bunyi, diksi, struktur, koherensi, koersi dan lainnya yang saya rumuskan, yang Homsa Mustawayat itu ya. 5 level atau 5 aspek yang dikaji. Ini harus syahadat slistika yang saya pakai itu harus hafal ya. Jadi kalau umpamanya akan meneliti surat Ad-Duha atau surat Yusuf dengan kajian slistika teori Prof. Syihabuddin, berarti 5 aspek itu harus dipraktekkan. Dari aspek fonologi ya, ilmu saut, aspek morfologi, sharaf, aspek sintaksis, nahwu, kemudian aspek semantik, dalali, dan aspek taswiri, imagery. Nah, itu 5-nya. Jadi harus 5 itu yang Anda teropong. Ya. Kemudian di sisi lain pengguna bahasa tidak pernah lepas dari konteks atau berbagai teori yang lain, seperti perspektif, gender dan kultur. Nah, ya. Ini berkembangnya 2 kelompok kajian gaya, yaitu kelompok yang hanya berdasarkan aspek gaya bahasa dalam teks dan kelompok yang pertimbangan konteks. Di dalam slistika itu ada 2 aliran, ada yang melulu hanya melihat teks saja, ya, dirasa sama finnas gitu ya. Nah, ada yang melihat juga dari aspek konteks, dirasa sama haulannas. Studi tentang apa yang ada sekitar teks, tentang konteks. Kelompok yang pertama disebut sebagai slistika tekstualitas. Sedangkan kelompok kedua disebut slistika kontekstualitas. Nah, itu jadi ada. Nah, ini sudah masuk ya, slistika tekstualitas dan kontekstualitas. Jadi ini mengembang, sudah kelihatan sekarang pengembangan dari slistika ya. Asalnya slistika kan melulu aja kajian teks. Nah, sebagaimana saya katakan di awal, slistika itu atau usubiah itu dirosah minan nas ilan nas. Studi dari teks ke teks, tidak mempelajari tentang mahaulat, bagaimana keadaan sosial waktu teks itu dimunculkan, latar belakang pengarang, tidak. Pokoknya maafin nas. Nah, kemudian ada lagi sekarang pengembangan dari slistika itu ada kontekstualis ya.
Jadi ada kelompok pertama disebut swistika tekstual, dan sedang kelompok kedua disebut swistika kontekstualitas. Nah, tadi kan sebutkan berkembang dua kelompok kajian gaya, kelompok yang hanya mendasarkan pada aspek gaya bahasa dalam teks, dan kelompok yang mempertimbangkan konteks. Nah, ya. Kemudian cakupan konteks di sini dapat meliputi semua pengetahuan ensiklopedis yang diperlukan untuk mengolah ucapan, pengetahuan ilmiah, budaya, sikap religius, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi penafsiran individu terhadap segala ucapan. Ya. Nah, sekarang masuk ke pragmatik. Jadi tadi kan sudah keserikatan tekstual dan kontekstual. Pragmatik itu yang kontekstual, nantinya ke pragmatik itu. Nah, jadi kan pragmatik itu kan studi tentang bahasa, bagaimana bahasa itu digunakan. Kalau stilistika ya bahasa itu dalam teks bagaimana. Kalau pragmatik bagaimana bahasa itu digunakan. Dari pragmatik ya. Teori ini dikembangkan untuk interaksi lisan, tapi juga memiliki relevansi yang penafsiran terhadap teks tertulis. Salah satu penulis pertama yang menunjukkan tentang kegunaan dan teori pragmatik bagi kajian terhadap teks. Secara ringkas, yang dikaji di sini adalah teori tindak tutur. Tadi sudah disebutkan ya oleh siapa tadi pemakalatnya? Alia. Alia apa? Alia tok saja atau ada lanjutnya? Hah? Alia Tanzikahan. Han itu dari Pakistan bukan Han. Wadah Han ya. Hon ya. Honolili ya. Jadi secara ringkas yang dikaji di sini adalah teori tindak tutur yang mengkaji tentang tuturan yang terkontekstualitas dengan tujuan apakah penutur bahasa mencapai tujuan komunikasi. Bagi kaum pragmatis, konteks adalah menjadi pijakan utamanya. Yang termasuk dalam konteks adalah siapa penutur, nah konteks itu ya, siapa penutur, tempat dan waktu diujarkannya. Karena ini masih banyak memaknai kepada makna. Jadi kalau kajian pragmatik harus itu, siapa penuturnya. Nah, jadi kalau penuturnya Hisam ya berbeda dengan pamannya Kaprodi, pamannya kan seperti masuk, nah, gitu kan, Kaprodi kan itu perintah. Kalau Hisam masuk, main guyon ya, gitu kan, sama-sama kata-kata seperti itu. Jadi tergantung penuturnya, dan juga tadi tergantung tempat, gitu kan, nah, tempat, waktu juga. Jadi pragmatik terus dilihat itu. Sebetulnya kan ini cikal bakalnya tetap dari balago, mutabakoh li muqtadol hal tadinya itu kan dari sana. Ya, tapi terus pecah-pecah lagi. Ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu ya. Ya, lanjutkan. Ya, contoh umpamanya al-jawu barid. Hawa ini dingin, kan? Nah, masuk sini ya. Mengatakan kata tersebut sambil melihat keluar ruangan. Di saat musim dingin bisa jadi tidak lebih adalah sebuah ucapan untuk mengisi kekosongan saja. Jadi gambarnya kalau kita kontekstual aja sekarang ya, udaranya panas ya kan. Kemudian udaranya kok panas. Nah, udah hanya biasa-biasa saja, sudah selesai. Nah, tapi ada lagi yang jika penutur mengucapkan itu pada tuan rumah yang ada dalam ruangan tersebut bisa jadi sebuah isyarat untuk menyalakan pemanas ruangan. Jadi kalau umpamanya tadi udaranya panas, berarti isyarat untuk menyalakan AC ya, supaya ini dingin itu. Jadi kalimatnya itu ya, umpamanya kita ini kan tadi dicontoh di sini al-jawu barid, al-jawu har, udara panas. Itu kan dalam statistika al-jawu har itu dia biasanya kalimat biasa. Di dalam pragmatik dilihat konteksnya seperti apa. Nah, seperti tadi masuk pokoknya ke sini udara panas. Saya hanya ngomong gitu saja, gitu kan. Kemudian ada memaknai, pas siap
menghendaki ada AC, umpamanya gitu kan, menghendaki menghidupkan AC. Padahal saya nggak menyuruh, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiganya, apabila diucapkan ketika penutur dalam misalnya sedang memandangi sebuah rumah dan melihat ini AC gitu ya, wah udaranya panas, sampai lihat AC gitu kan. Oh langsung ada yang melakukan perbuatan untuk menghidupkan AC. Jadi kalau tadi kalimat biasa ya, udara panas, kalimat biasa. Yang kedua, orang yang menganggapnya biasa aja. Kalau yang kedua menganggapnya, oh Pak Syihab ingin dingin udaranya, itu dingin udaranya. Itu Al-Quran kan banyak yang datar-datar saja, tapi bisa dimaknai macam-macam. Coba atau nanti ada ya contohnya di sini di dalam contoh di sini di file ini. Jadi tadi ya perhatikan ada lokusi, ilokusi, berlokusi. Kalau lokusi kalimat biasa ya, apa adanya yang tertangkap itu. Kalau ilokusi penafsiran dari konteks itu. Kalau ilokusi aja, keperlokusi tindakan yang diakibatkan oleh adanya tuturan itu. Ya, jadi bisa saja kalau tadi udara dingin, wah, pokoknya tadi ya, udara panas. Saya masuk, pokoknya cari kos-kosan. Anda cari kos-kosan, masuk ke tempat kos-kosan, wah udaranya panas. Nah, itu kan, udaranya panas gitu aja. Nah, si ibu kos, wah ini mungkin mau saya mau AC gitu kan. Tapi mau AC mahal gitu kan. Padahal yang ketiga bisa saja dari si penutur itu sendiri, maksudnya dia itu tidak mau tinggal di sana. Nah, ketiga perlokusi tinggal gitu. Jadi perlokusi bisa si yang lawan bicara atau si yang berbicara ya. Nah, itu ya kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada tindakan yang ditampilkan lewat tuturan biasanya disebut tindak tutur. Tindakan aturan dikaji mendalam pragmatik. Nah, yang seperti tadi diteliti dalam pragmatik ya. Shirley menegaskan bahwa pragmatik berkaitan dengan interpretasi suatu ungkapan yang dibuat mengikuti aturan sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan tersebut dalam konteks. Ya. Jam berapa? Jam 2. Oh masih 4 ya. Jadi 4. Hah? 16. Terus berkembang hingga Shirley dan juga membagi tindakan itu menjadi 3 macam tindakan. Nah, 3 macam tindakan. Ya tadi ya, lokusi, ilokusi, perlokusi. Ya. Nah, sekarang kajian sintika, kajian pragmatika. Pragmatik adalah kajian terhadap bahasa dalam penggunaannya dengan memperhitungkan unsur-unsur yang tidak dicakup oleh tata bahasa dan semantik. Dalam tata bahasa tidak ada, dalam semantik tidak ada. Tadi kan nggak ada pemaknaan dalam semantik bahwa saya itu ingin AC, itu nggak ada, ingin dihidupkan AC nggak ada. Hanya udara panas ya, itu kan nggak ada suruhan supaya Anda menyalakan AC, tidak. Tapi ungkapan itu dalam konteks tertentu ya, siapa yang ngomong, waktu tertentu, ya itu kan tadi kan perhatikan penuturnya, waktu dan tempat kan gitu kan, itu konteks itu. Jadi kalau saya ngomong gitu, saya sebagai dosen di sini kan bilang, waduh udaranya panas. Nah dalam konteks seperti itu, Anda sebagai mahasiswa langsung penafsiran Bapak Syihab. Kalau bahasa Jawa tuh kegerahan, kepanasan. Nah itu kan. Itu yang nomor 2. Yang ketiga cari remote. Nah itu yang
perlokusi. Itu kan tidak ada dalam struktur, nggak ada dalam semantik, nggak ada itu. Nah, itu ya. Jadi tadi pragmatik bagaimana tuturan itu diungkapkan dalam konteks. Ya. Kalau tadi statistika kan tuturan dalam teks saja. Nah, sekarang dalam konteks seperti apa? Ya semuanya kan Al-Quran juga ada konteksnya. Ada yang konteks langsung disebutkan dalam asbabun nuzul ya. Ada konteks teks itu sendiri. Nah itu mewarnai terhadap pemahaman pragmatik. Kalau Anda dulunya sudah belajar balaghah, ushul fiqh, sangat membantu sekali dalam pemahaman pragmatik itu. Ya, kias aulawi itu apa itu kan ke sini nanti masuknya itu. Ya. Kemudian selanjutnya pembaca punya peran sebagai penafsir, bukan hanya pembaca dan penerima yang pasif. Membaca atau pendengar itu bukan membaca pendengar yang pasif, tapi bisa aktif, bisa langsung ikut serta dan apa yang dikatakan itu. Perbanduan antara teori pragmatik sistika menghasilkan teori sistika pragmatik. Nah, sistika pragmatik. Jadi makanya tadi dalam kajian sistika pragmatik ya ada beberapa pola, paling tidak ada 2 pola. Dikaji dulu sistikanya, baru kaji pragmatikanya. Ya. Ada yang langsung sewaktu ngaji sistika itu pragmatiknya dikaji juga gitu. Jadi kalau pola sistika tadi ya ada, jadi kalau ada dua pola ya, ada sistika dulu, umpamanya homsa mustawiyat dulu selesaikan, sudah gitu pragmatiknya, gitu kan. Jadi sebaiknya memang dalam mengkaji ini kan langsung contoh ya. Nah, kemudian ada lagi yang stilistika satu persatu, umpamanya taswiri. Nah, taswiri ini kemudian langsung dikaji pragmatiknya apa dari taswiri itu. Oh, kemudian ada lagi satu lagi yang morfologi, solvi. Nah, kemudian dikaji juga pragmatiknya. Nah, ada seperti itu. Jadi ada dua pola. Nanti tergantung Anda mau cenderung kemana ya, sesuai dengan teori yang dikembangkan. Karakteristika pragmatik dilakukan berdasarkan prinsip dan teori pragmatik menjadi banyak ayat Al-Quran. Karakteristika pragmatik adalah kajian kekhasan bahasa dalam penggunaan wacana tertentu, misalnya wacana sastra, non sastra, bahasa hukum, wacana bahasa politik, wacana bahasa dan sebagainya. Wacana sastra dan wacana non sastra. Terdapat pandangan yang telah banyak diterima selama beberapa tahun terakhir, yaitu tidak bisa membedakan antara wacana sastra dan non sastra. Sumber daya yang digunakan dalam bahasa lisan adalah sama dengan yang digunakan dalam bahasa tulis. Wacana sastra berbeda dengan percakapan keseharian dan beberapa wacana tulis tertentu. Wacana tulis ditujukan kepada audiens yang tidak ada saat wacana dibuat. Ya. Jadi umpamanya ya beberapa hubungan teori pragmatik dan sistika ya. Prinsip ketertarikan dari wacana sastra yang bahwa karya sastra dibuat untuk menarik perhatian, dan jika gagal maka kita tidak memiliki motivasi untuk membaca. Teori pragmatik menawarkan sebuah alasan yang menjelaskan mengapa orang menggunakan metafora dan ironi. Teori kesopanan menawarkan sebuah penjelasan tentang mengapa parodi, trope lain bisa menimbulkan rasa jengkel atau menyinggung perasaan dari audiens, atau bisa memberikan hiburan dan kesenangan kepada audiensnya. Ya, Al-Quran mempunyai berbagai cara yang variatif dalam menggunakan suatu makna. Seperti jika Al-Quran menggunakan perintah, maka usulnya sangat bervariasi antaranya. Nah itu juga kan variasi uslub dalam perintah itu kan juga bisa dikaji pragmatik gitu ya. Nah, karena lihat konteks kan, kalau umpamanya a'udzubillahi minasyaitonir kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, mana di sana
perintah untuk berpuasa, kan gitu. Nah, dalam pragmatik bisa dilihat dalam konteks itu ya, bahwa itu adalah yang mewajibkan, ayat yang mewajibkan puasa. Kalau dari statistika kutiba kan ditulis atau diwajibkan ya, perintahnya kan kutiba itu kan ditulis asalnya kan seperti itu. Tapi dalam pragmatik bisa bermakna kewajiban. Nah, kita kan terkadang memaknai tanpa sadar bahwa itu kita sudah menggunakan metode pragmatik. Ya, nah kita tidak menyadari, ya gitu kan. Banyak ya, dan yang banyak yang Khobariyatul labdon wa insyatul maknan. Itu karena memang konteks. Coba apa contohnya? Khobariyatul labdon wa insyatul maknan, contohnya apa? Yang lain apa? Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Nah, itu kan. Itu khobari. Tapi itu bimana insya'i. Nah, itulah yang pragmatik itu seperti itu. Nah, kita tidak menyadari bahwa itu pragmatik. Lokusi, ilokusi, perlokusi. Jadi lokusinya kalimat berita saja, tapi bisa perlokusi. Ya, nah, pokoknya sini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wis. Ya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Wa bil walidaini ihsana. Coba tadi ya, bil walidaini ihsana ya seperti itu. Kemudian ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, ayat tersebut menggunakan kata ahsin yang berarti berbuat baik. Pesan yang dituju oleh kalimat perintah tersebut adalah pesan asli dari sebuah perintah, yaitu menuntut dilakukannya suatu perbuatan dari penutur kepada mitra tutur, yaitu dari Allah kepada manusia. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalimat perintah ihdina yang berarti tunjukkan pada kami ke jalan yang lurus, padahal tersebut bukanlah yang dimaksud makna asli. Nah, jadi kan banyak dalam balaghah mana udia ligori limana asli apa tuh? Makna yang dimaknai yang dimasukkan dengan makna asli itu ya banyak kan? Dalam istifham itu loh. Nah, istifham ternyata lidua. Nah, itu kan pragmatik itu. Istifham lidua. Jadi banyak ya? Yang semuanya kan dalam banyak yang digunakan di dalam doa itu kan fi'il amar kan. Fi'il amar kan umumnya kan perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau ke Allah kan doa. Nah, inilah Allah kan doa. Nah, inilah penutur kajian pragmatik. Nggak sok sakit ya. Itu biasa nggak sok sakit ya. Itu biasa jalan pragmatik, statistika pragmatik ya. Yes. Ya, silakan ada yang tanyakan. Statistika pragmatik. Ya, jadi begini, dalam teks yang lain, apa perbedaan linguistik, stilistika, dan pragmatik? Kalau linguistik itu way or what aspect of language, what do you say, apa yang kau katakan, itu linguistik. Apa yang kau katakan, ada subjek, ada predikat, ada objek, gitu kan. Tapi stilistik, how do you see, bagaimana kau mengatakan. Nah, gitu kan. Jadi kalau umpamanya untuk ke orang tua, maka ungkapannya harus seperti ini, ke kawan harus seperti ini. Itu how do you say. Jadi kalau linguistik, what do you see, apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan. What do you say.
Ya. Kalau silistika, how do you see? Bagaimana kau mengatakan? Kalau pragmatik, what do you do with what you say? Gitu kan? What do you do with what you say? Itu yang pragmatik. What do you do with what you say? Apa yang kau lakukan dengan apa yang kau katakan? Nah, jadi kan tadi kan ada yang katakan, wah saya panas. Nah, Anda berlaku apa kalau ada yang seperti itu? Oh, saya harus beli AC. Nah, padahal nggak ada tuntutan atau perintah untuk beli AC, kan tidak ada. Jadi what do you do with what you say? Nah. Kalau pragmatik, silistika pragmatik bagaimana? How do you do what you do? Abang bingung lagi ya. How do you do what you do? Ya nanti di rumah direnungkan dulu, pokoknya tulis dulu bahasa Inggrisnya dulu aja supaya mudah perbedaannya, karena memang ini kan linguistik, kemudian silistika pragmatik, silistika pragmatik. Jadi kalau linguistik, what do you say? Kemudian kalau yang silistika, how do you say? Kalau pragmatik, what do you do with what you say? Ya. Kalau pragmatik silistika pragmatik, how do you do what you do? How do you do what you do? How do you do, bagaimana kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan? Nah, silistika pragmatik gitu ya. Ya. Itu sangat ringkas itu ya, itunya definisinya untuk membedakan. Kalau Anda ingin mengetahui perbedaan antara linguistik, kemudian silistika dan silistika pragmatik. Wah, sampun telas ya waktu pun ya. Kok saya kira bahasa Jawa. Nah, habis waktunya ya. Baik, walaupun sudah habis waktunya, silakan oleh yang bertanya. Kalau nggak ada, nanti insya Allah ya untuk pertemuan yang besok minggu depan, tetap kalau dua, tapi kita masukkan dulu sedikit karena hutang saya ini untuk statistika statistik ya. Nah, nanti kita lihat juga sepintas nanti saya share lah. Contohnya tesis atau skripsi atau jurnal, kajian Quran, kajian novel, dan pragmatik seperti apa. Statistika pragmatik, saya kira menarik gitu ya. Jadi kita jangan ngubek aja di balago apa-apa. Bukan nggak boleh, bagus juga, tapi ya berkembanglah gitu kan. Karena kalau belajar statistika atau pragmatik mesti balago masuk. Karena untuk memperkaya itu, karena solusinya di balago. Baik, halo bina naktatin ad-dirasah fi hadal yaum bi qalbi hamdalah. Terima kasih kepada pemakalah yang statistika tadi. Statistik siapa namanya? Neneng apa? Nah, terus yang itu? Alia Khan. Waduh, susah. Ya, terima kasih ya. Ya, baiklah, tutup. Tepuk tangan untuk pada kedua makalah. Terima kasih semuanya. Ya, alhamdulillah nahtatim ad-dirasah fi hadzal yaum. Terima kasih.